Siang Bu, Bu Halo Mariati. Ibu Aman Bu? Marcelina, minta maaf ya ampun jaringanku, saya terkeluar dekat danau jaringan. Aduh, jadi gugup ini, jadi buyar ini kita punya coach. Oke Bu, kita ulangi ya Bu, minta maaf ya Bu. Ya, mari. Bu Marcelina, gantian Ibu Marcelina punya jaringan. Bu Marcelina. Bu Marcelina. Nah, gantian Bu Marcelina lagi jaringan. Itu punya jaringan Tuh Bu, bermasalah. ini kenapa ada? Iya. Oke, sekarang Aduh. aman. Bu Mariati aman. Aman-aman. Mudah-mudahan. Kadang jaringan kalau 4 garis dia bisa kayak tersendat-sendat gitu. Ini sudah saya cari yang 5 ini. Saya agak berdiri nih. Oke, Bu. Lanjut. Oke, kita Diulang mulai lagi. dari awal ya. Iya. Oke. Oke. Siap. Selamat siang Bu Mariati. Siang Ibu Marcelina. Iya, maaf ganggu waktunya Bu. Apakah Bu Mariati ada waktu kah? Ada Ibu, bagaimana Ibu? Ada yang bisa dibantu? Ya Bu, saya ingin bercerita sih Bu tentang yang saya alami waktu supervisi Bu dari kepala sekolah. Baik Ibu Marcelina, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian yang kemarin waktu Ibu supervisi itu apa? Iya Bu Mariati, saya kan di supervisi, terus biasanya itu kan saya menggunakan sumber belajar itu banyak Bu ya, dan sesuai yang biasa saya lakukan itu saya gunakan sumber belajar tuh dari internet dan lain-lain. Nah, waktu Pak Kepala Sekolah Supervisi ternyata ditegur Bu, dibilang sih bagus begitu, tapi Pak Kepsek sih menanyakan untuk buku teks itu kenapa nggak digunakan gitu. Jadi agak disayangkan gitu. Jadi itu sih Bu, jadi perasaan saya yang nggak enak juga sih sama Pak Kepala Sekolah. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks ya Ibu? Ya kalau hambatan sih sebenarnya nggak terlalu ada sih Bu. Hanya memang karena saya udah terbiasa saja Bu. Jadi saya udah terbiasa dengan cara begitu dan saya rasa sih materi yang saya ajarkan di kelas sih udah bisa dikuasai Bu. Jadi nggak perlu pakai buku teks begitu. Jadi kan lebih leluasa ya Bu. Itu sih. Berarti apa kelebihannya Bu? Kalau Ibu tidak menggunakan buku teks, ada kelebihannya enggak? Kalau Ibu tidak Aduh, banyak menggunakan Bu. buku teks. Iya Bu, saya rasa tuh sangat bagus sih karena kan tuh lebih leluasa gitu ya dalam menyampaikan materi ke murid-murid begitu dan sesuai dengan yang zaman sekarang gitu, itu pasti akan sangat menarik bagi anak-anak Bu. Jadi kan mereka muncul Hmm, gambar, video dan lain-lain gitu Bu. oke. Kalau boleh tahu pada saat Ibu mengajar itu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu? Waktu di supervisi. Wah, saya tuh banyak ambil dari internet Bu. Jadi dari video pembelajaran di YouTube, terus juga ada artikel-artikel ilmiah di internet. Jadi googling juga sih, jadi cari-cari di internet gitu. Jadi munculkan gambar-gambar yang bagus dan juga banyak memasukkan video Bu, supaya anak-anak kan lebih tertarik gitu. Oh, oh begitu. Menurut Iya. Ibu Marcelina, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Menurut Ibu Marcelina. Kalau menurut saya ya, Bu Mariati ya, sepertinya sih itu tidak menghambat sih ya, kalau dipikir-pikir kembali ya Bu Mariati ya. Menggunakan buku teks itu nggak akan menghambat untuk mengeksplor begitu. Malahan itu sebenarnya seharusnya memperkaya ya Bu Mariati. Kalau dipikir-pikir kembali nih ya, ternyata tuh kayaknya bisa memperkaya
pengetahuan murid. Iya. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Anak-anak pasti lebih suka ya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ibu, tadi kan memang ya perasaan saya kan gak enak di kepala sekolah gitu kan, saya kan seperti mengecewakan Bu ya. Gitu. Jadi langkah ya pertama yang saya mau buat, saya akan bertemu sama Pak Kepsek, terus saya mau minta maaf karena nggak sesuai harapan gitu dengan yang diharapkan oleh Pak Kepsek. Itu sih Bu, jadi saya mau sampaikan lah supaya nanti kalau yang kedepannya itu saya bisa sesuai dengan arahannya Pak Kepsek. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kira-kira? Ya, yang saya bilang, ya Pak, saya minta maaf Pak untuk supervisi yang kemarin, walaupun memang saya ngotot bahwa metode ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran saya tuh kok kayaknya tuh sudah bagus, karena kan menguasai materi dan juga sumber belajar yang sesuai dengan zaman. Tetapi setelah dipikirkan kembali, semakin banyak sumber belajar yang saya gunakan dengan melibatkan buku teks itu ternyata kan memperkaya murid gitu untuk mencari informasi, dan saya akan coba untuk melibatkan atau menggunakan buku teks Bu di dalam proses pembelajaran berikutnya. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Yang tadi Bu sudah jelaskan rencananya. Apa komitmennya Ibu? Halo? Lanjut Ibu. Apa komitmen ya? Apa komitmennya Ibu terhadap rencana yang tadi Bu sudah saya? Komitmennya apa? Ya Bu, komit saya akan coba membuat rancangan pembelajaran saya untuk di pertemuan berikutnya Bu ya, untuk menggunakan buku teks Bu. Jadi kalau dipikir sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang bervariasi, apalagi sudah digaungkan untuk pembelajaran diferensiasi Bu ya. Jadi saya akan menggunakan sumber belajar buku teks dalam pembelajaran, dan itu akan memenuhi ini sih gaya belajar murid Bu. Jadi kan ternyata mungkin selama ini tuh mereka ya memang audio visual tuh bagus, tapi mungkin ada yang lebih senang untuk membaca literasi gitu Bu ya. Jadi itu akan saya terapkan itu. Saya akan rancang dalam rancangan pembelajaran saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Ibu ya. Sesuai harapan Ibu Marcelina. Amin Bu. Terima kasih Bu Mariati untuk waktunya Bu, bisa mendengarkan sharing dari saya dan juga membuka wawasan saya. Terima kasih Bu Mariati. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Bu Marcelina, bagaimana kabar? Selamat siang Bu Mariati. Wah, baik Bu. Terima kasih. Ibu Marcelina, ada waktunya sebentar kah? Saya mau bercerita ini tentang kejadian yang kemarin saya di supervisi. Oh, ada Bu, ada. Bisa Bu. Bagaimana Bu Mariati? Ada yang mau diceritakan? Apa? Iya, ada Bu. Begini ceritanya. Kemarin itu saya di supervisi sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, di saat saya supervisi itu,
saya tidak menggunakan buku teks, ya saya menerangkan begitu. Tapi saya tidak memakai buku teks yang saya bagikan kepada siswa. Nah, di situ saya mendapat teguran dari ibu kepala sekolah, begitu Ibu ceritanya. Hmm, ya baik Bu. Berarti Bu Mariati mendapat ini ya, teguran dari Ibu Kepsek ya, Bu ya? Iya. Iya. Oke, Bu Mariati, kalau saya boleh tahu Bu ya, kira-kira ada hambatan Bu sehingga ya Bu Mariati nggak gunakan buku teks dalam pembelajaran? Eh, hambatan menurut saya itu saya sudah terbiasa, maksudnya mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai begitu Bu, makanya saya tidak menggunakan buku teks seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu ya, sudah menguasai ya, benar Bu ya. Nah, perasaannya Bu Mariati seperti apa sih saat belajar terus nggak menggunakan buku teks, dan juga menurut Bu Mariati apa keunggulan atau kelebihan saat melakukan pembelajaran dengan tidak menggunakan buku teks? Kalau saya merasa lebih bebas karena dalam menyampaikan materi dan hal tersebut dapat sebagai implementasi dari merdeka belajarnya mereka begitu, mereka lebih menyukainya. Iya, oke Bu. Bu Mariati saat mengajar yang lalu, saat di supervisi, Bu Mariati menggunakan sumber belajarnya apa saja? Saya ambil dari internet Ibu, seperti YouTube, begitu yang saya gunakan. Oh, baik. Menurut Ibu, dengan sumber belajar dari YouTube itu lebih baik atau bagaimana menurut Bu Mariati? Ada keunggulan tertentu? Iya Ibu, menurut saya itu lebih baik. Kalau menurut saya itu lebih Oh iya, baik. iya. Bu Mariati, kalau menurut Ibu, apakah dengan menggunakan buku teks dalam pembelajaran itu akan menghambat eksplorasi murid di dalam pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan Hmm. bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Ibu. Wah, iya, saya sangat setuju, Bu, ya. Semakin banyak sumber belajar bisa memperkaya ya, dan akan menjadi lebih baik gitu Bu ya. Iya. Bu Mariati, sekarang rencana Ibu seperti apa? Kedepannya, Ren- ya, silakan. Yang pertama, saya tentunya akan menghadap ke Ibu Kepala Sekolah em, untuk menyampaikan minta maaf saya karena mungkin membuat Ibu Kepala Sekolah kecewa. Supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan begitu Ibu. Oh iya, baik Bu. Yang akan Ibu Mariati sampaikan tuh apa sih Bu saat bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan bahan sumber belajar diantaranya seperti tadi yang saya sudah jelaskan seperti internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan mereka yang mereka sukai begitu. Oke, baik Bu Mariati, yang akan Bu Mariati lakukan dalam waktu dekat ini, kalau boleh tahu Bu ya, apa yang akan Bu Mariati lakukan dalam waktu dekat 1 minggu inilah, apa yang akan Bu Mariati lakukan? Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk
eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan tersebut tanpa ada unsur paksaan, atau akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu ya, sesuai dengan harapan seorang pendidik ya Bu ya, bisa menyediakan dan memenuhi seluruh kebutuhan murid. Ya Bu Mariyati, kalau misalkan Bu Mariyati sudah menyusun rancangan pembelajaran dan akan menerapkan di kelas, apakah Ibu mengizinkan jika saya bisa join di kelas Bu untuk bersama-sama mendampingi atau melihat? Boleh, Oh, Bu. boleh ya Bu ya. Ya. Boleh. Setelah itu kita bisa saling sharing lagi Bu ya. Iya Ibu, baik Ibu. Ya, saya sangat mendukung Oke, Bu Bu. Mariyati untuk semua yang akan Ibu lakukan. Semoga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Mariyati bisa menjadi seorang pendidik yang berdampak ya bagi murid dan juga akan selalu dirindukan oleh anak-anak. Amin. Terima kasih Bu Marcelina, Ibu Marcelina. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Selamat siang, terima kasih Bu Marcelina. Amin Bu Mariyati, terima kasih juga. Sama-sama Bu. Semangat Bu. Sama-sama. Refleksi Bu Mariyati. Kita lanjut refleksi Bu. Oke. Saya lihat ini. Ibu Marcelina, refleksinya kita bacakan. Ya, bagaimana Bu Mariyati? Refleksinya di sini kita bacakan atau Secara umum saja Bu. Jadi kalau misalkan dari saya Bu ya. Ini kalau dari saya apa perasaan Bu Mariyati saat di coaching? Saat saya menjadi coach Bu, perasaannya itu seperti apa? perasaannya pertama mau ada apa ini, kan Ibu saya yang jadi coachnya ya. Ibu kira-kira ada masalah apa ini, mau curhat apa ini, perasaan pertamanya seperti itu. Oh, waktu yang Ibu yang jadi coach ya, yang saya datang ya. Ya, maksudnya Ibu datang, perasaannya mau ada apa ini, curhat tentang apa, ternyata tentang masalah yang Ibu hadapi seperti itu. Iya. Saat saya yang jadi coach, perasaannya Bu Mariyati bagaimana? Waktu di coaching. Perasaannya pertama otomatis, nanti Bu Marcelina mau mendengarkan curhatan saya enggak sih? Maksudnya kita ya agak malu mau cerita, sudah dapat teguran dari ibu kepala sekolah seperti itu. Kira-kira gimana ya begitu perasaannya? Masih Ya Bu, kayaknya sama Bu ya. Iya. Tapi ini sementara berjalan kan itu perasaan itu kan jadinya apa ya? Jadi rileks Bu ya, rileks nyaman terus bisa. Iya. Jadi nyaman, Ya. apalagi Bu Marcelina kasih penguatan-penguatan. Nah, kita jadi tambah bercerita sudah. Iya. Tapi kalau secara daring internet gangguan ya. Itu agak Iya, internet gangguan. Saya tadi kita sudah ini gantian Bu Marcelina seperti itu. Itu lagi. Siap-siap. Jadi umpan balik saya tuh selaku coach juga tadi saat Bu Mariyati
coaching, saya rasa juga hampir sama dengan yang Bu Mariyati rasa. Jadi waktu awal siang Bu Mariyati. Nah, Bu Mariselin siang jaringan lagi. Iya, itu sebetulnya di lokasi ini ya begitu sudah disesuaikan. Siap-siap. Iya, ya. Yang penting kita sudah coaching ya. Alhamdulillah pas coaching jaringan agak normal-normal. Iya. Oke, Bu Mariyati, refleksi diri. Kalau yang kemarin, yang lalu kan kita bilang itu mengurangi yang bercanda dan lain-lain. Hari ini itu sudah sesuai kan? Sudah berkurang kayaknya candaan ya? Iya, hari ini kayaknya agak-agak tegang begitu karena Iya. pertama saya masuknya sudah jaringan tiba-tiba hilang, saya terkeluar jadi tambah tegangnya lagi. Maksudnya tegang bagaimana ya? Bukannya tegang tapi aduh bagaimana ini bagaimana bukan tidak gugup bagaimana ya susah diungkapkan dengan Buyar kata-kata Bu, jadi buyar. buyar. Apa yang ini jadinya jadi buyar gara-gara jaringan padahal sudah mantap begitu maksudnya. Betul, Bu. Tapi ini kan kondisi online, Iya, dimaklumi aja. Setuju saya keluar dimaklumi. masuk Kak tadi ya. Iya, Siap, tapi saya rasa nih kayaknya ya lebih serius dibandingkan yang kemarin. iya. Ya, Kemarin iya. Terus apalagi ya? Eh ada beberapa memang yang di luar yang ini toh, di luar yang kita rancangkan, tiba-tiba dia muncul. muncul ya, tiba-tiba Iya kan? muncul. Iya, dia jadi bebas ya, dia mengembang. Dia berkembang. Iya, Oke, berkembang. secara umum kayaknya begitu. Ada tambahan lagi Bu Mariyati? Sudah Bu, kalau dari saya begitu kurang lebihnya. Oke, siap. Kalau begitu berarti kita ini bisa masuk di room utama ya? Atau bagaimana Izin Bu? Bu, Ibu Restin izin. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah merefleksi Sudah masing-masing? Ibu. Ya udah diisi ya. Kita sambil menunggu teman-teman kelompok yang lain ya. Ya. Baik.